Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Andrew Jeremy. Jadi buat video kali ini gue bakal bikin pembahasan buat bab 8 pemrograman dasar, yaitu analisis kompleksitas. Soalnya cuma 2, jadi supaya video cepat langsung kita mulai aja. Oke, ada 2 soal. Pertama cek bilangan prima, yang kedua bilangan agak prima. Oke, jadi cek bilangan prima sebenarnya cuma dikasih n bilangan, dimana n itu 1000 dan setiap bilangannya maksimal tuh 10 pangkat 6. Terus berapa banyaknya, kalau misalnya bilangan ke i itu prima, kita output bukan iya, kalau bukan output bukan, gitu doang sebenarnya. Jadi karena ini bab kompleksitas, jadi gue bakal mulai bicarain tentang time limit sama memory limit. Cuma kebetulan yang ini kayak belum perlu memory, jadi masih baru pakai time. Oke. Time buat time limit, kalau misalkan berarti cara pertama gimana buat ngecek sebuah bilangan tuh prima atau bukan. Cara pertama kita cuma gini kan. Saya udah bikin template dulu. Misalkan diberikan sebuah bilangan n gitu. Nah, gimana cara kita tahu n itu prima atau bukan? Definisi bilangan prima apa dulu deh? Definisi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dirinya sendiri dan satu. Berarti kalau misalkan kita mau ngecek sebuah bilangan itu prima atau bukan, kita bisa gini dong. Kita bisa ngecek. Berarti faktornya udah pasti cuma 2. Kalau faktornya 2 itu pasti dia bilangan prima. Bisa gini. If n mod i sama dengan 0, yaitu berarti artinya dia faktornya kan. Faktor plus. Nah gitu. Berarti if faktor sama dengan 2, kita bisa print f ya. Sorry, isi out ya. Bisa langsung di sini. Ya pakai nline. Sama kalau enggak, isi out tidak. Ini cara untuk ngecek sebuah bilangan itu prima atau bukan. Nah, kalau coba mau dites dulu. Ini tapi baru buat satu bilangan, sebentar. Berarti satu itu bukan prima. Sorry, outputnya bukan. Lumayan nggak penting. Oke, kalau bukan anggapnya tidak dulu deh. 2 itu prima, 3 itu prima, 4 itu bukan prima. Oke. Berarti dia itu bakal ngecek kalau faktornya 2, dia berarti dia prima. Kalau bukan lebih tidak sama dengan 2, berarti dia bukan prima. Gitu dong. Oke. Selanjutnya, berarti kalau misalkan pakai cara ini kompleksitas programnya berapa nih? Buat ngecek satu bilangan, kompleksitasnya itu adalah ON kan? Karena kita mau ngeluping n banyaknya. Kalau misalkan anggap aja kita mau, berarti untuk tiap bilangan kita ngeceknya elemen maksimalnya berapa gitu. Berarti anggap aja maksimalnya itu X gitu. X besar gitu. Berarti kompleksitasnya itu, kalau misalkan untuk ada n bilangan, di mana masing-masing bilangannya itu 10/6 gitu. Anggapnya X besar. 10/6. Kurang dari sama dengan 10/6. Di mana n kurang dari sama dengan 10/3. Kompleksitas program kita berapa? Kan kita mau ngecek tiap kali itu 10/6. X kali. Berarti ON dikali X. Berarti kasus terburuknya adalah gini kan. Ada n input, misalkan 10/3 input. Masing-masing tuh inputnya X, dan seterusnya sampai 10/3 banyaknya gitu. Ini yang gue maksud di video sebelumnya, di mana gue ngomong kompleksitas tuh ngitungnya adalah kasus terburuk, karena anggapnya kasusnya gini, X semua. Berarti kita bisa, kita secara efektif kita bakal ngecek 10/6 kali. 10/6 kali. 10/6 kali. Dan seterusnya. Sampai sini juga 10/6 kali. Berarti kan kalau begini ya tinggal ditambah aja kan. Nanti totalnya dia bakal 10/6 dikali 10/3. Kalau misalkan ini banyak kayak operasi, berarti ONX kan udah sama aja kan. Jadi ya banyak operasi segitu, yaitu 10/9 operasi. Nah, kalau diperhatiin 10/9 operasi adalah sekitar 10/9. Nah, ini kan gue udah bilang T 10/9 berarti sama dengan 10 detik berarti. Nah, kalau misalkan pakai cara ini berarti kita butuh waktu 10 detik dalam kasus terburuknya. Berarti kita butuh cara yang lebih cepet dong. Oke, cara yang lebih cepetnya gimana? Gue saranin nih mikir dulu, soalnya ini lumayan menarik. Tapi gue cukup yakin ini lumayan susah. Jadi kita kalau misalnya mau mikir bisa di pause dulu. Kalau udah selesai mikir atau udah menyerah, bisa langsung nanti langsung lanjut ya. Oke, gue kasih waktu mikir dulu. Oke, gue langsung bakal bahas solusinya. Atau enggak, pertama hint dulu. Gini. Hint pertama itu kita nggak perlu ngecek dari 1 sampai n sebenarnya.
Anggapnya simple gini, simple aja deh. Saat kita, misalkan kita tahu sebuah bilangan, misalkan ada sebuah bilangan n gitu. Terus kita ngecek kan satu itu faktor, satu itu habis membagi n nggak, dua habis membagi n nggak, tiga habis membagi n atau nggak. Nah, kalau kita perhatiin n itu saat kita ngecek satu habis dibagi n atau enggak, dan ternyata satu habis membagi n, pasti dia ada pasangannya kan. Ya misalkan satu jadi sama n, kalau dua sama n per 2 nanti. Kalau misalkan n itu habis dibagi 2, kalau 3 n sama n per 3 gitu. Contohnya misalkan 6. Kita ngecek satu membagi 6 enggak? Jawabannya iya. Oke, berarti ya kalau begitu n per sesuatu itu pasti adalah faktor juga, yaitu 6. 2 berarti ada faktor juga 3. Nah, saat kita kalau misalkan kita pakai for loop, perhatikan bahwa saat kita mau ngecek lagi 3 nih. 3 itu faktor dari 6. Kita tuh ngecek ulang nih di sini. Ada 3, dia bakal ngecek ulang. 3 sama 2 itu pair yang sama sebenarnya kan. Kalau cuma pengen tahu faktornya. Nah, saat kita ngecek 6 sama 1, dia juga ngehitung ulang saat kita pasangan yang ini. Oke, ini clue-nya. Oke, gua kasih waktu mikir lagi deh. Ini kayak lumayan menarik buat dipikirin, cobain aja dulu. Jadi, gua kasih waktu lagi. Oke, gua udah asumsi, kalian udah coba mikir lagi. Jadi, selanjutnya gini. Sebenarnya batasannya itu seberapa jauh sih kita perlu looping untuk tahu semua faktornya gitu. Misalkan kita cuma faktor sampai yang nggak perlu ngulang lagi, jadi 3 kan ngulang. Kayak kita bakal sampai suatu titik di mana faktor yang dari sini itu semuanya ngulang. Jadi caranya gimana? Oke, caranya adalah gue langsung kasih tau aja. Oke, kita asumsi dulu. Begini, kita asumsi ada bilangannya, misalkan kita main cek n. N itu pasti adalah hasil dari A dikali B. Ya kan? Sekarang kita anggap kalau misalkan A itu lebih besar dari akar n. Anggap aja n-nya bilangan kuadrat sempurna dulu, dan B lebih besar dari akar n. Apa yang bakal terjadi? Hasilnya pasti lebih dari n kan? A kali B pasti lebih dari n. Karena ya misalkan akar 2. Ini akar 2. Kalau misalkan dia dikaliin, kan itu aja A kali B, kalau misalkan dikaliin jadi 2. Ya kalau misalkan ini lebih besar dari akar 2 dan ini lebih besar dari akar 2, pasti lebih besar dari 2 dong hasilnya. Gitu doang sebenarnya. Jadi saat A lebih dari n dan lebih dari akar n dan B lebih dari akar n, hasilnya tuh pasti lebih dari n. Berarti kita gini, ini pakai dan ya. Berarti kalau misalkan kita ini pakai dan. Kalau misalkan kita pengen balik syaratnya, kita pasti tahu kalau A itu pasti kurang dari sama dengan akar n. Dan B pasti juga kurang dari sama dengan akar n. Kebalik. A itu pasti kurang dari sama dengan akar n atau B kurang dari sama dengan akar n. Kenapa informasi ini penting? Berarti kita bisa tahu nih, sebuah faktor dari n, salah satu itu pasti kurang dari sama dengan akar n. Jadi contohnya, misalnya 1 sama n. Ya 1 kurang dari akar n. Misalkan 2 sama 2 n per 2. Salah satu itu pasti kurang dari sama dengan akar n. Alasannya apa? Itu alasannya karena asumsi kita yang ini. Kalau kita asumsi A lebih dari akar n dan B lebih dari akar n, itu kontradiksi karena A kali B pasti lebih dari n, dan itu nggak boleh kan. Jadi kita udah tahu kalau A itu pasti kurang dari sama dengan akar n atau B kurang dari sama dengan akar n. Kenapa informasi ini penting? Kenapa A kurang dari sama dengan akar n atau B kurang dari sama dengan akar n itu penting? Hal itu penting adalah kenapa? Karena berarti kita cuma perlu cek yang tadi seperti yang gue bilang. Kita kan tahu misalkan kita ada suatu bilangan x membagi n per x itu pasti juga faktor dari n. Jadi kita tahu, kita cuma perlu ngecek tuh sebenarnya sampai akar n doang, karena kita pasti nemu semua pair ya. Jadi misalkan n 9, 1. Ini kita tahu 9. Kita udah sampai 2 itu nggak membagi 3. Nah, 3 membagi itu sampai 3. 3 sama 3. Nah, kalau lu perhatiin 3 ini di sini, kenapa dia cuma perlu sampai 3 doang? Kenapa cuma perlu sampai 3? Karena seperti yang gue bilang, pasti akarnya itu salah satu kurang dari sama dengan akar n gitu. Jadi misalnya di sini pasti kurang dari sama dengan 3 semua akarnya, semua faktor yang bersangkutan pasti kurang dari sama dengan akar n. Jadi ya udah, kita tinggal looping aja sebenarnya dari 1 sampai akar n. Kalau kita udah looping dari 1 sampai akar n, yang perlu kita lakuin adalah kita cek aja misalkan sebuah bilangan itu adalah faktor dari n. Misalkan 1 membagi n. Berarti ya kita faktornya ada 2 dong. 1 dan pacarnya 1. Ya n per 1 gitu misalkan. Atau enggak pakai i deh. Misalkan i adalah sebuah faktor dari n.
Berarti kita ada dua pasangan, yaitu I dan N per I. Yang dimana dia kalau dikali pasti jadi N. Dan kita tahu kalau misalkan kita udah ngecek dari 1 sampai akar N di floor gitu, itu udah pasti bisa secara otomatis dapat semua faktor-faktornya. Oke, gitu dong jadi caranya. Nah, berarti kalau kita udah tahu dapat faktor-faktornya, berarti ya udah gini doang kan. Kita tinggal, sorry, ini gue bahas dulu. Ini kompleksitasnya kan berarti berapa? O akar N kan. O akar N. Nah, sorry, akar X. Kalau misalnya di yang soal tadi, berarti akar 10 pangkat 6. Dimana bilangannya ada N banyak ya. Berarti kalau ada N banyaknya, untuk tiap bilangan kita ngecek ke akar X, berarti O N dikali akar X. Nah, O N kali akar X itu berapa? Berarti O 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6 di akar. Dia berarti cuma perlu O 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3. Itu 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 adalah dibagi 10 pangkat 8 ya. Jadi cuma sekitar 10 milisecond. Atau 1 per 100 detik lah. 1 per 100 detik. Dan kita dikasih waktu time limit yaitu 1 detik. Oke. Itu doang sebenarnya. Jadi gue langsung mulai kodenya. Dia ada N bilangan. Dan nggak penting, N-nya nggak perlu kita simpan, bilangannya nggak perlu kita simpan. Jadi kita bikin aja looping dan kita input X itu di dalam loopnya. In X. Nah, berarti kita sekarang coba cek X itu faktornya berapa gitu. Nah, berarti misalkan for int J, kita pengen ngecek J itu faktor dari X atau bukan. Dimana J kali J kurangnya sama dengan X J plus if X mod J sama dengan 0. Artinya kalau J itu membagi X, seperti yang tadi gue bilang. Jadi misalkan gini, jadi tinggal faktor plus sama dengan 2. Nah, sebenarnya ada dua kasus. Gini, kalau lo perhatiin, nggak pasti plus sama dengan 2 ya. Kenapa? Itu adalah kasus yang ini. Saat 9, lo ngecek. Saat lo bagi 1, dia 1 sama 9. Nah, pasangannya itu kalau perhatiin bisa aja dua angka yang sama, yaitu 3 sama 3 contohnya. Berarti kalau begitu kita bikin dua kasus, if X per J sama dengan J. Artinya kalau X per J sama dengan J ya itu contohnya seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 3 kan. Berarti ya udah kalau gitu sama. Jadi kalau gini faktornya cuma plus. Kalau else berarti tidak sama dengan J, faktornya plus sama dengan 2. Berarti selanjutnya kita tinggal if faktor tidak sama dengan 2. Kita langsung printf bukan atau tidak tadi. Bentar. Bukan. Sorry, cout. Cout bukan. Bentar. Nah, selanjutnya kalau faktornya 2 tepat 2, itu berarti dia prima. Berarti output ya. Nah, coba bentar, ada kasus khusus gak? Kalau satu udah benar harusnya. Karena faktornya dianggapnya 1. Oke, udah benar harusnya. Coba ya kita compile. 2, 3, 4. Oke, bukan. Iya bukan. Coba 10 pangkat 6. Nah, bukan. Oke. Berarti seperti yang gue bilang, ini kompleksitasnya ON dikali akar X. Berarti ini udah benar harusnya. Kita cari angka prima. 5, 29, 31, 45, 100. Oke, udah benar harusnya, tambah 1000 dah. Ya udah. Oke, kita langsung sampai aja. Oke, harusnya udah benar. Oke, udah benar. Nah, berarti seperti yang tadi gue bilang, coba kita lihat waktunya berapa detik. Nah, sesuai estimasi kan, mirip sama estimasi, sekitar 8 milisecond, 7 milisecond. Nah, berarti ini yang terjadi kalau misalkan programnya udah memasuki waktu yang dibolehkan sama judge-nya. Selanjutnya coba kita bikin, kalau misalkan kita ngeceknya n gitu ya, x kali tiap kali. Berarti kita ngecek for j sama dengan 1, j kurangnya sama dengan x, j plus, if x mod j sama dengan 0, yaitu membagi faktor plus. Kalau lu lihat lagi sekarang setelah ngelihat yang tadi, ini gue jadi nggak masuk akal kan, gue ngecek lagi, padahal udah ada pasangan yang gitu. Jadi kalau kayak x mod j sama dengan 0, ya berarti x per j itu juga adalah pasangan faktor gitu. Ya begitu aja sebenarnya konsepnya. Oke, coba kalau yang ini disubmit ya. Oke, kita lihat. Apa yang terjadi kalau misalkan gue submit program yang kompleksitasnya ON dikali X. Nah, bisa dilihat nih. Ini TLE lebih dari 1000 detik.
lebih dari 1000 detik, lebih dari 1000 detik. Nah itu kenapa? Karena seperti yang tadi gue bilang, waktunya itu bakal ngeran sekitar 10 detik banyak lamanya gitu. Jadi ini yang bakal didapat sama program lo. Jadi seperti yang gue bilang, kalau untuk bab-bab kedepannya, sebelum kita bikin program kita hitung dulu dah berapa kompleksitas programnya. Kalau udah dapet kompleksitasnya berapa, kita tinggal masukin angkanya. Nanti kita bisa ngecek gitu, masuk nggak ke time limitnya. Udah gitu doang. Oke, kita balikin ke yang tadi, yang n dikali square root x. Oke. Selanjutnya soal bilangan agak prima. Oke, jadi sebuah bilangan disebut agak prima. Ini definisi sendiri deh soalnya. Apabila bilangan tersebut hanya habis dibagi satu, bilangan itu sendiri, dan paling banyak dua bilangan positif lainnya. Pada Dengklek pengen memberikan n bilangan bulat n banyaknya. Kita pengen tahu bilangan itu agak prima atau bukan. Oke, agak prima, seperti yang gue bilang definisi dari soal. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, dia hanya boleh habis dibagi satu bilangannya sendiri dan sebanyak-banyaknya dua bilangan positif lainnya. Ini tuh apa sebenarnya? Berarti kita coba boleh faktornya paling banyak ada 4. Bilangannya sendiri, bilangan satu sama dua bilangan lainnya atau satu bilangan lainnya. Berarti kurang dari sama dengan 4 faktornya. Tapi harus lebih dari sama dengan 2. Oke. Berarti ya harus lebih dari sama dengan 2 tapi kurang dari sama dengan 4. Gitu doang kan sebenarnya soalnya. Berarti kita sebenarnya bisa pakai ulang kode yang dari sini. Kan kita udah tahu nih faktornya. Kita bisa ngitung dalam waktu segini. Berarti sebuah bilangan itu bilangan agak prima kalau dia lebih dari sama dengan 2. Dan faktornya itu kurang dari sama dengan 4. Berarti kita langsung output. Ini iya. Ini bukan, dibalik. Kalau misalkan faktornya lebih dari sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 4, berarti dia bilangan agak prima. Sebaliknya kalau faktornya kurang dari 2 atau faktornya lebih dari 4, dia bukan bilangan agak prima. Oke, langsung di compile dulu. 4, 1, 17, 51, 52. Bukan ya. Oke, 1 dianggap salah karena 1 faktornya ada berapa? Bentar. 1 dianggapnya bilangan agak prima. Alasannya adalah sebanyak-banyak positif. Oke. Ya udah, 1 kita bikin kasus khusus ya. If x sama dengan 1, kita cout iya gitu. Nah, terus ini kita bisa pakai continue kan karena kita nggak pengen dijalanin di bawahnya, jadi kita continue aja di sini. Oke. 41, 17, 51, 52. Oke. Ya bukan. Nah, kenapa cuma perlu 1 yang di special case? Itu alasannya adalah karena 1 itu sebenarnya yang paling unik di antara semua bilangan. 1 itu adalah bilangan yang definisinya rada nggak jelas. Jadi kalau 1 itu tuh sebenarnya bukan bilangan prima, tapi dia bilang komposit sih. Atau gue lupa, dia bilang prima. Kayak dia bukan bilang prima dan bukan bilang komposit. Jadi ya dia nggak bisa dianggap keduanya. Jadi ya ini rada aneh definisi 1. Jadi biasa kalau misalkan ada soal yang berhubungan sama prima, 1 itu harus dijaga-jagain. Karena kadang-kadang kita kelewatan gitu. Oke, gini doang. Harusnya ini udah bener. Coba kita submit. Oke, C-nya udah bener juga. Jadi gini doang harusnya. Cukup mudah. Jadi seperti yang gue bilang tadi yang di sini, kalau misalnya ada yang masih nggak ngerti bisa tanya di komentar atau coba cari-cari sendiri di Google kalau misalnya pengen mandiri. Ya udah, sekian dan terima kasih. Kita tunggu selanjutnya, videonya adalah tentang array. Oke, array. Sip. Terima kasih, semoga membantu.